Gray Z minum alkohol dan tentu saja tidak diizinkan mengemudi. Juan Ander menyuruh seseorang mengantar mereka pulang. Harvey Sham mabuk memeluk Mei sepanjang jalan sambil berceloteh. Istriku, aku mencintaimu. Aku pasti akan sembuh dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih baik. Istri, terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun. Beruntung aku bisa memiliki istri yang baik seperti kamu. Istriku, semoga kita tidak akan terpisah selamanya. Petik 2. Harvey Sham memegang Mei seperti anak kecil dan menolak untuk melepaskannya. Mei tidak bisa menolak dan wajahnya memerah. Anak-anak ada di sini, Mei berkata dengan malu. Dara pura-pura tidak melihat tapi wajahnya penuh senyuman. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak melihat adegan seperti ini. Larut malam, Dara berbaring miring sementara Gray Z tidur di lantai di bawah tempat tidur. Gray Z, ya, terima kasih. Sama-sama. Pembicaraan itu sangat singkat dan kembali hening. Di masa depan, jangan habiskan uang untuk keluargaku lagi, oke? Tidak, Gray Z tidak mau berkompromi di depan Dara. Ini keluargaku, dengan istriku dan orang tuaku. Kalau aku tidak membelanjakannya untukmu, lalu untuk siapa uangku? Petik 2. Tapi, mengapa? Petik 2. Dara benar-benar menggigit bibirnya. Apakah lelaki ini benar-benar bodoh atau polos? Dengan apa yang dimilikinya, mengapa ia harus menjadi menantunya yang numpang di rumah mertua perempuan seperti apa yang tidak akan mengejarnya? Aku tinggal di rumahmu, dan makan makanan ibumu. Aku tidak bisa makan dan minum tanpa membalas apa-apa. Gray Z berkata, oke, ayo tidur, selamat malam. Dara benar-benar ingin bertanya, tetapi Gray Z telah mengabaikannya. Dia tak berdaya, pria ini sebenarnya siapa? Bangun pagi-pagi, Gray Z melihat menu sarapan lebih banyak dari kemarin. Dia tidak sungkan, dan duduk di kursi setelah mencuci tangannya. Di mana ayah? Dia lelah kemarin dan masih tidur. Mei berbisik di dapur. Ayah, dia perlu berlatih, jadi bisa bersosialisasi di masa depan, katanya dengan santai, tetapi Mei sedikit terkejut. Bersosialisasi? Hiburan macam apa ini? Gray Z tidak terus berkata. Oke, aku tahu, aku akan bergegas. Di dalam ruangan, Dara merapikan kamar, dan bergegas keluar. Ada kecelakaan lain di pabrik, aku harus pergi ke sana. Gray Z yang masih memegang gorengan, bangkit segera, sampai jumpa. Bu, kami berangkat. Keduanya dengan cepat berlari keluar pintu. Dara, kamu belum sarapan, teriak Mei dengan cemas, tetapi mereka sudah pergi. Melihat meja, semua makanan dilahap habis Gray Z, Mei menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Bocah ini, jago makan. Mei membereskan piring dan hendak memasuki dapur namun bel pintu berdering. Dia membuka pintu dan melihat ada beberapa orang berdiri di luar membawa hadiah dan mengenakan jas dengan penampilan yang ramah. Rambut kepalanya sedikit beruban. Ketika dia melihat Mei, dia membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, maaf, apakah Anda Nyonya Mei Irawan? Mei mengangguk, siapa kalian? Halo, saya Vikram Aditya, Kepala Bank Dana kita. Ini Indra Hakim, Kepala Cabang. Wajah Vikram penuh dengan permintaan maaf, kami semua tahu tentang insiden Mei di bank cabang kemarin. Hari ini, saya datang untuk meminta maaf. Petik 2. Mei kaget. Kepala Bank Dana kita Kota Rose City dan Kepala Cabang datang untuk meminta maaf pada dirinya. Bisakah kami masuk? Vikram bertanya dengan sopan. Silakan, silakan masuk. Mei membiarkan masuk dan membuka pintu. Pada waktu bersamaan, di kantor properti perumahan, Achang Bowen sangat marah. Dia tidak tidur sepanjang malam, dan pagi-pagi, dia bergegas ke kantor properti perumahan. Periksa, lihatkan untukku. Sesuaikan pemantauan. Aku ingin melihat bajingan mana yang menabrak mobilku. Porsche yang baru saja kubeli. Tidak mungkin untuk memperbaikinya sekarang. Dia harus menemukan bajingan ini dan meminta ganti rugi. Maaf, terlalu gelap tadi malam, aku khawatir tidak bisa melacaknya. Manajer properti juga sangat jijik dengan orang-orang seperti Achang Bowen dan tidak ingin membantu mereka menyelidiki. Jelas Anda yang parkir sembarangan, dan sekarang Anda pantas mendapat akibatnya. Jangan membodohiku, aku bisa menghilangkan pekerjaanmu. Suara Achang Bowen tiba-tiba menjadi lebih keras, jika kamu tidak memeriksa, maka kita akan panggil polisi.
Manajer tidak punya pilihan selain menyuruh seseorang memutarkan CCTV. Achang Bowen langsung berteriak ketika dia melihat BMW yang bahkan tidak punya plat. Itu mereka. Jadi mereka. Saudari, kau kenal mereka? Achang Bowen berkata dengan marah. Tetangga saya, mobil ini milik keluarganya, dan dia sengaja berbohong bahwa itu dibeli oleh menantunya. Achang Bowen mendengus dan mencibir. Siapa yang tidak tahu, menantunya adalah gelandangan, beli mobil. Kentut. Petik 2. Oke, berani menabrak mobil saya dan lihat bagaimana saya membunuh mereka. Petik 2. Wajah Achang Bowen penuh emosi, dan dia berbalik dan menarik Lana Bowen segera menuju ke rumah Mei. Dia berpikir, tidak hanya berniat untuk memukul Gray tetapi juga untuk membuat mereka mengganti rugi dalam jumlah yang besar. Karena ada uang untuk membeli BMW, seharusnya tidak ada masalah untuk minta ganti rugi seharga satu Porsche baru. Sementara itu, Mei menuangkan air untuk beberapa tamu, dan Vikram Aditya dengan cepat berdiri dan mengambilnya dengan kedua tangan. Nyonya Mei, kami harap Anda tidak tersinggung, dia memberi isyarat, dan beberapa orangnya segera mengambil hadiah. Saya harap dapat menerima pemberian kecil ini. Mei mengibaskan tangannya, aku tak bisa menerimanya. Tidak, kami melakukan kesalahan. Kami datang untuk meminta Nyonya Mei untuk memaafkan kami, kata Vikram Aditya segera. Kami mohon maaf atas kesalahpahaman ini, dan kami dapat menerima kompensasi apapun yang dibutuhkan Nyonya Mei untuk ini. Petik 2. Kepala cabang yang berdiri di samping bahkan tidak berani mengatakan apapun. Kali ini segalanya menjadi terlalu rumit. Tidak ada yang berpikir bahwa bahkan presiden yang akan pensiun pun akan terancam dipecat. Bahkan, Global Union telah berbicara. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, Bank Dana Kita Rose City akan dikeluarkan dari serikat perbankan. Ini merupakan pukulan yang telak. Manajer yang terlibat telah dipecat dan kami akan memberitahu seluruh industri keuangan untuk tidak akan pernah menerimanya jadi karyawan. Presiden berkata, dan kasir itu, kami akan menuntutnya karena pencemaran nama baik. Untuk keamanan, Tuan Vikram. Ketika Mei mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu seperti ini, itu terlalu keras. Saya percaya mereka tidak berniat buruk secara sengaja. Dia memang dianiaya, tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahpahaman, dan dia tidak tega langsung mengakhiri karir dan hidup orang lain hanya karena itu. Ketika Vikram Aditya mendengarnya, wajahnya diliputi rasa kagum. Dia mengangguk, Nyonya Mei sangat murah hati, aku sangat mengagumi, dan aku akan mengikuti nasihat Nyonya Mei. Setelah berbicara, dia berbalik melihat kepala cabang, yang segera mengeluarkan kartu emas. Ini adalah kartu VIP Bank Dana Kita dengan batas 5 juta. Ini adalah kompensasi kami untuk Nyonya Mei. Anda harus menerimanya. Sebelum Mei sempat menolak, kelompok itu membungkuk dan berkata, kami harap Nyonya menerimanya, beri kami kesempatan untuk melakukan memperbaiki kesalahan. Mei Irawan tidak tahu harus berbuat apa, 5 juta. Dia tidak berani mengambil uang sebanyak itu tanpa bekerja, bahkan jika itu adalah kompensasi, dia tidak membutuhkan sebanyak itu. Dia tidak tahu bahwa jika dia tidak memberi pengampunan, kehilangan Bank Dana Kita jauh lebih dari 20 miliar. Itu terlalu banyak, aku benar-benar tidak bisa menerimanya, hanya perlu 200 untuk biaya pengobatan. Mei Irawan tidak mengangguk dan Vikram Aditya dan yang lainnya terus membungkuk tidak berani mengangkat kepala. Kalau begitu aku akan menerimanya. Mei Irawan tidak berdaya, dia tidak tahu bagaimana harus menolak tetapi menunggu darah kembali dan membiarkannya menemukan cara untuk mengembalikannya. Vikram Aditya dan rombongannya lega ketika mereka melihat Mei Irawan menerimanya. Mereka pikir Mei Irawan akan memaki mereka, sekarang tampaknya mereka benar-benar salah kira. Mei Irawan, keluarlah. Kamu menabrak mobil kakakku dan bersembunyi dalam rumah sekarang. Kamu harus memberiku uang ganti rugi. Sial, hanya keluarga ini. Sudah berani menabrak mobil orang, ganti rugi sekarang. Kalau tidak aku akan masuk dan memukulmu. Tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari luar pintu, berteriak-teriak untuk masuk. Achang Bowen menggulung lengan bajunya dan siap masuk. Di dalam ruangan, Mei Irawan mengerutkan kening. Kemarin Gray menabrak mobil. Itu mobil mewah, jadi harganya pasti tidak murah.
Tapi itu juga karena orang ini yang sengaja menghalangi jalan. Maaf, aku akan keluar dan melihat dulu. Mei Irawan berjalan keluar, dan Lana Bowen mengutuk sambil menunjuk-nunjuk Mei. Hanya karena membeli BMW. Jadi berani menabrak Porsche kakakku. Apakah kamu tahu berapa harga ganti rugi Porsche itu? Cukup untuk membeli mobil rusakmu. Lana Bowen jarang percaya diri, dan suaranya seperti melintasi gunung, dan segera menarik banyak tetangga. Dia hanya ingin semua orang melihat bahwa mobil BMW tidak ada apa-apanya di depan Porsche. Kau Mei Irawan, kaulah yang menabrak mobilku kemarin. Acang Bowen mencibir ketika Mei Irawan keluar. BMW yang rusak bisa berani dan menjadi sombong. Sekarang terserah padamu bagaimana kau menggantinya. Bersiaplah untuk bangkrut. Biarkan aku memberitahumu, mobilku lebih dari 1 juta. Sekarang sudah tidak bisa diperbaiki. Wajah Mei Irawan memucat untuk beberapa saat. Lebih dari 1 juta. Bagaimana mereka bisa membelinya? Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Setelah semua, Gray benar-benar telah menabrak mobil orang lain. Acang Bowen. Mei akan berbicara, namun Vikram Aditya yang keluar di belakangnya mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu di sini?" Vikram, Presiden Vikram. Acang Bowen terkejut dan seluruh orang terpana. Kenapa presiden di sini dan di rumah Mei Irawan? Dia seolah disambar petir, dan kakinya seperti dipakukan ke tanah. Dia tidak berani bergerak. Di depan presiden, dia hanya seorang direktur kecil, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu. Kamu kenal? Mei Irawan bertanya dengan heran. Ini adalah direktur layanan pelanggan dari kantor pusat kami, baru saja dipromosikan. Vikram Aditya tidak berbohong. Dia segera memperhatikan bahwa Acang Bowen bermasalah dengan Mei Irawan, dan dia mendengus di dalam hatinya. Mereka akhirnya membuat Mei Irawan menerima permintaan maafnya. Apa artinya jika salah satu stafnya datang lagi ke sini untuk membuat masalah? Tidak berpikir apakah ingin menghancurkan seluruh bank dana kita. Acang Bowen, apa yang terjadi? Vikram Aditya tampak murka. Presiden, ya, merekalah yang menabrak mobil saya kemarin, saya. Omong kosong, jelas bahwa Anda sengaja memarkir mobil dan menghalangi semua orang untuk bepergian. Yang lain tidak berani menyentuh mobil Anda. Orang tidak takut kepada Anda. Ternyata menjadi direktur bank dana kita, tidak heran begitu sombong. Petik 2. Kalau bukan setoran dari kami tidak ada bank dana kita. Beberapa tetangga adalah orang yang berakal. Melihat omong kosong Acang Bowen, dia tidak bisa menahan makiannya. Mendengar itu, wajah Vikram Aditya bahkan lebih jelek. Ini telah mempengaruhi reputasi bank dana kita Rose City. Dia menoleh dan membungkuk sedikit pada Mei Irawan. Mei, aku minta maaf telah mengganggu hidupmu lagi dan lagi. Kuharap kau tidak marah, aku akan berurusan dengan masalah ini. Setelah itu, wajah Vikram Aditya memerah dan ketakutan. Kaki Acang Bowen sedikit lunak. Dia belum pernah melihat presiden begitu hormat kepada siapapun. Apa hubungan wanita ini dengan presiden? Dia menoleh melihat saudara perempuannya Lana Bowen. Lana Bowen juga ketakutan. Dia tidak tahu bahwa keluarga Mei Irawan memiliki latar belakang seperti itu. Bahkan kepala Bank Rose City akan tunduk padanya. Aku akan membayar mobilmu. Vikram Aditya menulis cek segera dan melemparkannya ke Acang Bowen. Bagaimana bisa Acang Bowen berani mengambilnya? Selain itu, saya umumkan bahwa Anda dipecat. Vikram Aditya tidak basa-basi. Sebagai karyawan Bank Rose City, kualitas diri adalah persyaratan utama. Jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana bersikap, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan Bank Rose City. Presiden, jangan memecatku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Wajah Acang Bowen tiba-tiba menjadi beku. Jika dia dipecat, dia tidak akan dapat membayar kembali pinjaman mobil. Dia tidak bisa kehilangan pekerjaan sebagus itu. Kamu baru tahu itu salah sekarang. Sudah terlambat. Sekretaris Indra, beritahu Departemen Personalia dan segera mengeluarkan pemberitahuan seluruh industri. Selain itu, orang yang merekomendasikan Acang Bowen di awal, suruh dia datang ke kantor saya untuk diperiksa besok pagi. Vikram Aditya berkata dengan kasar. Acang Bowen tiba-tiba tampak frustrasi.
Dan Lana Bowen berdiri di sana dengan wajah pucat, tidak pernah berpikir hasil akhirnya seperti ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pamer di depan tetangganya. Kakaknya dipromosikan dan membeli mobil mewah. Semua ini hilang dalam sekejap. Mei Irawan, kasihanilah, kasihanilah. Dia bergegas ke Mei Irawan, tersenyum, kita adalah tetangga, tolong berbelas kasihan. Semua ini adalah kesalahan saudaraku, kami minta maaf, maaf. Maafkan aku. Petik 2. Mei Irawan memandang Lana Bowen, tidak peduli seberapa baik dia tidak tahan dengan kemunafikannya dari awal sampai akhir. Apakah Anda berpikir saya tidak tahu saat Anda mengatakan hal-hal buruk tentang keluarga kami secara diam-diam? Dia mengatakan bahwa Harvey cacat dan bahwa dia adalah seorang wanita tua yang tidak dapat menghasilkan uang. Sekarang dia mengatakan bahwa rumah mereka tidak berguna dan hanya bisa menemukan menantu gelandangan. Saya tidak tahu ini. Mei Irawan menarik napas dalam-dalam, maaf, ini yang pantas Anda dapatkan. Wajah Lana Bowen memucat ketika mendengar kata-kata ini. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia segera membawa Acang Bowen pergi dengan putus asa, dan jika dia tidak pergi, mereka hanya akan dipermalukan lebih buruk lagi. Mei, kami minta maaf lagi kepada Anda, bila ini mempengaruhi suasana hati Anda. Vikram Aditya meminta maaf. Tidak apa-apa, terima kasih atas bantuan Anda, uang kompensasi. Jangan menyebutkan uangnya, jangan sebutkan itu, selamatkan kami. Vikram Aditya bercanda, kita harus pergi sekarang dan jangan mengganggu istirahat Nyonya Mei. Petik 2. Setelah berbicara, Vikram Aditya dan rombongannya pergi. Semua tetangga di sekitarnya iri, bahkan cemburu. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Mei Irawan begitu menakjubkan. Bahkan Presiden Bank Rose City harus sopan padanya. Mei Irawan sedikit malu, menyapa beberapa tetangga, mengangguk dan kembali ke rumah. Semua ini membuatnya tidak dapat berpikir untuk sementara waktu. Sementara itu, kantor lokasi pabrik di pinggiran kota. Wajah Dara pucat, sangat marah, dan tubuhnya yang halus bergetar. Mereka ingin memonopoli, itu keterlaluan. Selain itu, ini bukan hanya monopoli, mereka benar-benar dengan sengaja memeras. Nona Syam, hanya ada satu cara agar bahan-bahan kita bisa masuk. Mereka menghalang jalan dan tidak mengizinkan bahan dari luar masuk. Kita harus membeli bahan dari mereka. Orang yang bertanggung jawab, Jaya Atmaja, tampak tidak berdaya, tetapi milik mereka, harga satuan material 5 kali lebih tinggi dari harga luar. Petik 2. Tidak mungkin bagi mereka untuk membelinya. Ini benar-benar melebihi anggaran, dan perusahaan tidak akan menyetujuinya. Pembangunan pabrik sudah dekat dan proyek telah resmi dimulai. Jika pabrik tidak dapat dibangun tepat waktu, kerugiannya akan terlalu besar. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab ini. Siapa mereka? Tanya Dara Syam. Saya tidak tahu, sepertinya tiba-tiba muncul. Jaya Atmaja tidak punya pilihan. Dia pergi bertanya pada orang-orang itu dan hampir dipukuli. Saya juga menelepon polisi, tetapi ketika polisi datang, mereka melarikan diri, dan ketika polisi pergi, mereka kembali memblokir jalan. Tidak ada jalan sama sekali. Polisi tidak bisa berada di sana dalam 1 hari. Dara benar-benar marah. Orang-orang ini jelas membuat masalah dengan sengaja. Beberapa hari yang lalu, sekelompok pengganggu diusir, dan sekarang pengganggu yang lain datang. Sepertinya banyak orang yang menatap proyek ini. Dara benar-benar tidak tahu siapa orang itu, sengaja mencoba merusak proyek ini. Dia berada di kantor, mendiskusikan tindakan pencegahan dengan beberapa orang yang bertanggung jawab, dan Crazy yang berdiri di pintu, segera menuju ke mobil dan langsung pergi. Dari kota ke pabrik, hanya ada satu jalan, tidak lebar, tetapi itu adalah jalur yang satu-satunya. Semua bahan konstruksi yang dibutuhkan untuk instalasi harus melewati tempat ini sebelum dipindahkan ke instalasi. Pada saat ini, di setengah jalan, sebuah tanda dipasang agak jauh, pelan-pelan. Jalan di depan ditutup, tapi ketika melewati tempat pemblokiran kendaraan lain bisa lewat kecuali yang mengangkut bahan bangunan, mereka akan diusir dan disuruh berbalik. Saudaraku, kurasa mereka tidak bisa membangun pabrik ini selama beberapa tahun. Hei, tidak ada yang bisa kirim semen dan kayu.
Apa yang mereka gunakan untuk membangunnya? Bukan tidak mungkin, mereka terpaksa beli bahan-bahan kita. Ah, Anda gandakan saja 5 atau 6 kali lipat, mereka pasti punya uang. Petik 2. Beberapa orang mendirikan tenda dan duduk di sisi jalan, tidak membiarkan bahan-bahan Syam lewat. Aku mendengar bahwa adik keempat masih dalam keadaan koma. Dia tidak berguna, tidak mampu selesaikan masalah kecil, bosnya sangat kesal. Tapi siapa pria itu? Bahkan anggota kita berani dipukulnya, apa dia tidak mau hidup? Beberapa orang mengobrol, dan tiba-tiba melihat sebuah mobil melaju kencang dari kejauhan. Samar-samar terlihat bahwa itu adalah mobil BMW putih, tetapi bagian depan mobil itu telah rusak karena tabrakan. Suruh dia berhenti dan tanya siapa dia. Pria yang memimpin memerintah. Beberapa orang segera berjalan keluar, memberi isyarat dengan tangan mereka, dan meminta Grey Z untuk memperlambat dan berhenti. Tapi, brum brum brum, deru mesin mobil tidak hanya melambat tetapi juga dipercepat. Wajah beberapa orang itu tiba-tiba berubah pucat. Berhenti, berhenti. Mereka berdiri di depan penghalang jalan. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu gila, beraninya mereka menabraknya secara langsung. Tapi orang yang datang bukan orang lain, tapi Grey Z. Brum, mobil BMW menabrak penghalang secara langsung, dan beberapa orang ini ketakutan. Rak yang digunakan sebagai penghalang jalan hancur. Sialan, gila, kamu gila, ini pembunuhan. Beberapa orang jatuh ke tanah, dan jantung mereka hampir melompat keluar. Jika mereka bereaksi sedikit lebih lambat, mereka mungkin terbunuh secara langsung. Tidak jauh dari sana, ketika mobil berhenti, Grey Z berjalan perlahan. Kamu kesini. Brengsek, aku hampir membunuh kami, aku menginginkan hidupmu. Brengsek, datang dan berlututlah serta ganti rugi. Beberapa orang berteriak dan berjalan langsung menuju Grey. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan ingin mencengkeram pakaian Grey Z. Dia membentak, dia bahkan tidak melihat Grey Z bergerak. Namun tiba-tiba dia merasa dadanya bergetar, letak tulangnya patah. Ah, jeritan itu terdengar satu demi satu. Dan dalam sekejap mata, ketiganya jatuh langsung ke tanah, tangan dan kaki mereka semua patah. Orang-orang yang masih di tenda mendengar suara itu dan segera bergegas keluar, sambil memegang belati di tangannya. Kau cari mat, Bang. Grey Z melihatnya maju, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan memukul hidungnya dengan tinju. Darah langsung terpercik. Wajah pria itu bonyok seketika. Ah, rasa sakit seperti itu tidak bisa dilukiskan. Kamu siapa? Pria itu memegang hidungnya, dan darah keluar dari jari-jarinya. Apakah kamu tahu siapa kami? Aku tidak peduli anjing siapa kalian. Grey Z memandangi beberapa orang itu, suaranya sedingin es. Aku peringatkan sekali saja, siapapun berani menghalangi pembangunan pabrik Syam akan mati. Petik 2. Setelah berbicara ia bergegas ke mobil dan pergi. Melihat Grey Z berjalan pergi, beberapa orang itu bahkan tidak bisa berdiri, tangan dan kaki mereka semua kaku. Aura mengerikan yang keluar dari tubuh Grey Z membuat mereka sulit bernapas. Tampaknya apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah seseorang, tetapi seorang Tyrannosaurus. Tyrannosaurus yang dapat merobeknya berkeping-keping dengan mudah. Cepat, pergi ke rumah sakit, cepat. Katakan pada bos, kita telah menghadapi orang yang kejam. Di ruang konferensi, Dara benar-benar tak berdaya dan tidak bisa memikirkan cara yang baik. Kelompok orang ini terlalu licik, dan mereka tampaknya tidak punya cara lain selain kompromi. Tidak, aku akan berbicara dengan mereka. Dara bangkit dari duduknya, waktunya benar-benar tertunda. Begitu progresnya lambat, seluruh rencana harus direvisi. Biayanya terlalu tinggi, dan dia tidak bisa memikul tanggung jawab itu. Tidak perlu bicara dengan mereka. Grey Z muncul di pintu lagi, aku sudah bicara dengan mereka. Hah, Dara Syam dan beberapa orang yang bertanggung jawab terkejut. Kapan Anda pergi berbicara dengan mereka? Tepat ketika kalian berdiskusi tadi. Grey Z berkata dengan ringan, setelah diskusi, mereka tahu mereka salah. Mereka telah membuka penghalang jalan dan pergi. Suruh tim membawa material bangunan sekarang. Dara Syam merasa pusing. Mereka mendiskusikannya dalam waktu yang lama tetapi mereka tidak memikirkan cara yang baik.
Grey Z keluar tak lama, dan kemudian negosiasi berhasil dia lakukan. Mustahil. Tapi yang dikatakan Grey Z tidak pernah ada kebohongan, setidaknya aku sudah sedikit mengenalnya sekarang, sungguh. Nona Syam. Jaya Atmaja bertanya dengan hati-hati. Suruh tim bergegas dan mengirim bahan-bahan bangunan sekarang, kata Dara Syam. Jaya Atmaja mengangguk segera. Dara Syam berjalan mendekati Grey Z, memiringkan kepalanya, dan menatapnya. Bagaimana cara kamu bernegosiasi dengan mereka? Memohon dengan sopan dan berbicara baik-baik. Grey Z tersenyum dan mengulurkan tinjunya. Saya tadinya ingin melakukan itu. Tapi setelah dipikir-pikir, saya hanya bisa menggunakan tinju saya. Dara terdiam untuk sementara waktu. Pekerjaan selesai, ayo pulang. Ah, selesai bekerja. Pulang. Grey Z membawa Dara masuk ke mobil dan dengan cepat memutar mobil dan pulang. Bagian depan mobil ini sangat rusak sehingga tidak cocok untukmu. Ayo kita ganti. Pintu masuk toko BMW 4S. Dara Syam menggigit bibirnya dan menatap mata Grey Z, tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Jangan ribut. Dia tak ingin pergi, 500.000. Jangan menghabiskan uang sembarangan. Tapi Grey Z menariknya ke dalam toko. Beberapa sales girl di dalam melihat Grey Z dan segera mengenali bahwa dia adalah konglomerat yang datang 2 hari yang lalu. Pasti datang untuk ambil plat. Mereka masih merasa menyesal ketika memikirkan kehilangan bonus, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah satu penjualan, jadi masih bisa dilupakan. Tuan Grey, si sales girl melihat bahwa Grey Z dan Dara datang, dan segera bangkit dan menyambut. Apakah datang ke sini untuk mendapatkan lisensi dan plat? Sudah jadi dan bisa diambil. Tidak usah, kata Grey Z. Sales itu terkejut. Tidak untuk mendapatkan lisensi. Apa maksudnya? Melihat tampilan malu Dara Syam, dia berpikir apakah mungkin datang untuk mengembalikan mobil. Ketika sales lainnya mendengar ini, mereka pun menduga seperti itu. Itu benar. Dia membeli mobil setengah juta tanpa test drive dan tidak melihatnya dengan teliti. Kepura-puraannya sangat bagus. Ini lelucon sekarang. Saya kira dia benar-benar kaya. Mengembalikan mobil. Itu tidak akan semudah itu, Ferguson. Saya khawatir itu akan jadi masalah. Mobil ini, kami ingin membeli mobil yang baru. Grey Z menunjuk ke mobil di ruang pameran, dan berkata, mobil yang lain, yang sama persis dengan yang kemarin. Apa yang Anda katakan? Si sales girl terkejut, seolah-olah dia salah dengar. Mobil baru yang lainnya. Iya, satu lagi. Mobil yang saya beli kemarin dulu itu baru tabrakan. Grey Z mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada sales baru itu. Cepatlah, aku ingin segera pulang untuk makan makanan ibuku. Sales girl itu menyadari bahwa Grey Z benar-benar ingin membeli mobil baru yang lain, dan wajahnya memerah karena gembira. Orang yang tidak tahu akan mengira dia baru saja mengalami latihan gerak yang berat. Ya, saya akan menanganinya untuk Anda. Sales wanita itu menangis gembira. Hanya berselang 2 hari, beli lagi yang lain. Dia membuat satu penjualan lagi. Beberapa penjual yang duduk tidak jauh, terpana. Mereka ingin menangis tapi tanpa air mata, dan mata mereka merah karena iri. Mereka tidak dapat melakukan 2 penjualan dalam sebulan, tetapi pendatang baru ini melakukannya dan orang yang sama pula. 2 mobil, 1 juta. Apakah orang kaya begitu gila hari ini? Grey Z, jika kamu menghabiskan uang secara sembarangan, ibuku akan tidak bahagia, kata Dara tak berdaya. Dia tahu Grey Z kaya, tapi dia merasa kasihan padanya untuk menghabiskan uang seperti ini. Tidak apa-apa, saya akan membujuknya. Grey Z berkata, aku akan pastikan dia tidak marah. Setelah beberapa saat prosedur selesai. Tuan Grey, kartumu. Dia menyerahkan kartu khusus yang diberikan oleh Grey Z. Terakhir kali dia sempat memeriksa isinya dan tahu jumlahnya. Dia nyaris pingsan. Lalu mobil baru akan dilisensikan, harus menunggu 2 hari lagi. Jangan khawatir, aku akan membuatnya untukmu sesegera mungkin. Ya. Grey Z tidak berbicara omong kosong, mengambil kunci mobil baru, berbalik dan pergi. Bagaimana dengan mobil tua itu? Dara Syam bertanya tiba-tiba. Mobil yang baru berumur 2 hari ini sudah menjadi mobil tua dalam sekejap. Tidak lagi.
Kata ini keluar dari mulut Grey Z, dan Dara benar-benar memiliki keinginan untuk mencekiknya. Anggap itu barang yang hilang. Mobil baru 2 hari tapi sudah tidak menginginkannya. Tidak, Dara berkata dengan pipinya yang membuncit, kamu tidak bisa seenaknya sendiri. Dara Syam menoleh untuk melihat Salesgirl, bisa diperbaiki di sini kan? Tentu saja ini adalah pekerjaan kami, dan aku akan mengurus semuanya, tolong yakinlah. Kata Salesgirl itu dengan segera. Aku akan dengarkan apa kata istriku. Tentu saja Grey Z tidak keberatan. Nih, Grey, Anda sangat beruntung, suami yang sangat baik, dan menuruti apa kata Anda. Si Salesgirl dengan cepat memuji. Dara Syam tersipu dan memelototi Grey Z. Siapa istrimu? Saya tidak mengakuinya. Grey Z mengendarai mobil baru dan membawa Dara Syam pulang. Mobil yang baru dibeli 2 hari kini hampir tidak dikenali karena penyok. Sales-sales itu menghela nafas. Mobil yang sulit mereka beli seumur hidup diperlakukan sebagai mainan oleh orang lain. Kamu bilang akankah dia membeli yang lain dalam beberapa hari? Tolong berhenti mengatakan itu, hatiku tidak tahan, sakit. Ketika sampai di rumah, Mei melihat mobil baru. Mei tidak benar-benar mengatakan sepatah kata pun, Harvey Syam hanya meliriknya, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Bu, apa yang kamu masak siang ini? Grey Z tersenyum, aku sangat lapar, tadi pagi sibuk jadi tak sempat sarapan. Dara Syam ingin mengatakan sesuatu, kamu tak sempat sarapan, aku yang tidak sarapan, kamu bahkan masih sempat makan jatah sarapanku. Ini semua adalah masakan rumahan, kamu bisa mencobanya. Mei tersenyum dan berkata, cuci tanganmu dan makanlah. Keluarga pergi ke meja makan untuk makan malam. Dari kamar, Mei mengeluarkan kartu bank yang dikirim Vikram di pagi hari dan menaruhnya di atas meja. Di pagi hari, Presiden Bank Rose City datang dan memberi saya 5 juta, mengatakan itu adalah kompensasi. Mei tentu saja tidak berani menerimanya. Saya tidak bisa menolak. Dara, bagaimana menurutmu? Dia diberikan uang dengan jumlah yang begitu besar, dia merasa gugup. Tentu saja diambil. Dara tidak mengatakan apa-apa, dan Grey Z berkata langsung. 5 juta, sangat sedikit untuk mereka. Dia mendengus, menamparkan ibuku. Jika tidak punya 5 miliar, bank mereka hanya akan menunggu kebangkrutan. Kata-kata ini mengagetkan Dara Syam. Sumpitnya hampir jatuh. Bu, kamu punya hati yang baik, maafkanlah mereka. Grey Z tidak bercanda. Jika Mei tidak memaafkan mereka, jangankan 5 juta, 50 miliar pun tak akan berguna. Dia akan membuat Rose City Bank ditutup dalam 3 hari. Harvey Syam menundukkan kepalanya sambil makan. Grey Z berbicara tentang uang yang sangat banyak dan dia tidak bisa bicara. Dara Syam juga memandang Grey Z dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda atau sedang menyombongkan diri. Hanya Mei yang tahu bahwa Grey Z tidak bercanda. Bocah ini, bagaimana dia bisa membela dirinya seperti itu? Dia sangat ingin seorang putra yang bisa melindungi dirinya seperti Grey Z. Bu, kamu menyimpannya untuk digunakan, kamu pantas mendapatkannya. Grey Z ragu-ragu ketika melihat Mei. Aku bisa menjamin bahwa jika kamu tidak menerimanya, mulai besok presiden mereka akan datang memohon padamu di depan pintu setiap hari. Bagaimana ibu hidup tenang kalau seperti itu? Mei ragu-ragu sejenak, lalu menatap Dara. Grey Z telah berkata begitu. Tetap saja, Bu. Siapapun yang berani memukulmu harus menebusnya. Namun, dia merasa kompensasi itu terlalu banyak, 5 juta. Bagaimanapun dia masih belum yakin dengan perkataan Grey Z. Kalau begitu aku akan menyimpannya dulu. Saat ada kesempatan aku akan mengembalikannya. Bu, kamu bisa menggunakannya dengan tenang. Kamu bisa membeli sayuran atau sesuatu, dan membeli lebih banyak daging. Daging rebus yang kamu buat benar-benar enak. Sangat lezat. Petik 2. Grey Z telah selesai makan 1 mangkuk dan bangkit untuk mengambil 1 mangkuk lagi, dan dia benar-benar seperti di rumahnya sendiri, begitu santai. Pada waktu sama, di Hot Water Club, Rudy Syam berendam di air, setengah menutup matanya. Di sebelahnya ada seorang pria botak kekar dengan tato di sekujur tubuhnya, tampak agak pincang. Brother Tiger, bagaimana mungkin bawahan Anda sangat tidak berguna, Anda tidak dapat melakukan hal seperti ini.
Rudy Xiang mendengus, aku sudah mengeluarkan 2 juta, dan apa hasilnya? Brother Tiger mengulurkan tangannya, menyeka wajahnya, dan memberi isyarat. Kedua pria itu segera datang. Katakan, berapa banyak orang yang melakukan ini? Brother Tiger, hanya 1 orang. 1. Brother Tiger membuka matanya, terlihat seperti harimau, dengan aura yang kuat, hanya 1 orang yang mengalahkan kalian semua. Dasar tidak berguna. Petik 2. Kedua pria itu takut untuk berbicara. Tuan Xiang, selusin anggota saya masih di rumah sakit sekarang. Bukankah 2 juta itu digunakan untuk biaya pengobatan? Saudara Tiger mendengus dan menoleh ke Rudy Xiang. Uang yang sudah dia dapat tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Dara memiliki orang yang begitu kejam menjaganya. Orang kejam apa? Rudy Xiang berkata dengan jijik. Setahunya, Grey Z adalah orang seperti itu, semakin putus asa, semakin menakutkan. Terlebih lagi, dia sakit mental. Begitu dia menjadi marah, siapa yang bisa menghentikannya? Brother Tiger, dapatkah Anda menangani masalah ini? Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan mencari orang lain. Brother Tiger menyipitkan matanya, menatap Rudy Xiang, dan tertawa lebar. Ya, selama kamu punya uang, aku bisa melakukan segalanya. Itu tergantung pada berapa banyak Tuan Xiang berikan. Rudy Xiang dalam hati memaki Brother Tiger itu karena serakah, tetapi dia tidak punya pilihan. Dara sekarang bertanggung jawab atas proyek ini. Begitu dia mampu melakukannya, itu akan mengancam kedudukannya. Jadi jika proyek ini gagal, Rudy Xiang tidak kehilangan apa-apa. Bagaimanapun, kerugiannya sekarang adalah uang ayahnya. Yang dia inginkan adalah seluruh harta keluarga Xiang. Setelah orang tua itu, Triwandi Xiang meninggal, semuanya akan menjadi miliknya. Keluarga Dara tidak akan mendapat sepeser pun. Aku akan memberimu 3 juta lagi. Rudy Xiang berkata, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, asalkan bisa benar-benar menghancurkan Dara atau menghancurkan bangunan pabrik dan proyek ini, aku ingin itu gagal. Pasti. Brother Tiger mencibir. Selama ada uang, dia bisa melakukan apa saja. Mendapat 5 juta dengan mudah, tampaknya merupakan keuntungan yang baik bekerja sama dengan pengusaha seperti ini. Tuan Xiang, yakinlah, begitu uang itu tiba, hasilnya akan dikabarkan kepada Anda dalam 1 hari. Mari tunggu dan lihat. Keduanya saling memandang dan keduanya mencibir. Sarapan untuk hari berikutnya lebih bervariasi. Bahkan ada makanan ringan khusus dari laut bagian selatan, rupanya Mei membelinya di pasar pagi sebelumnya. Grey Z sangat tersentuh sehingga dia benar-benar tidak meninggalkan sepotong pun untuk Dara dan memakan semuanya. Bu, kenapa kamu tidak membeli juga untukku? Dara keluar setelah mengganti bajunya. Piring-piring di atas meja sudah kosong, dan hidungnya tiba-tiba berkerut. Hanya dalam beberapa hari ibuku telah menjadi ibu Grey terlalu. Kamu belum bosan makan makanan ringan? Suara Mei datang dari dapur. Grey Z telah berkeliaran selama bertahun-tahun, jarang makan, kamu harus membiarkannya makan lebih banyak. Dara memandang Grey Z dengan tidak percaya. Grey Z diam tapi merasa bangga. Ayo pergi kerja. Setelah sarapan, Grey Z meninggalkan rumah bersama Dara dan bergegas menuju pabrik. Grey Z dalam suasana hati yang baik di sepanjang jalan, tapi Dara benar-benar kesal. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Grey Z terlalu licik dan telah mencuri hati ibunya. Bagaimana dia bisa begitu baik padanya? Dia hanya baru berada di rumah selama beberapa hari dan tanpa mengakuinya. Namun, dia juga mengagumi Grey Z. Karena Grey Z menunjukkan ketulusannya, memperlakukan semua orang di keluarganya, dan memperlakukan Mei dan Harvey Xiang sebagai orang tua kandungnya untuk dilindungi. Hati manusia tumbuh dalam daging. Harvey Xiang dan Mei pada sejatinya adalah orang yang sangat baik, jadi bagaimana mereka tidak tahu. Namun, jika mereka menerima Grey Z saat itu, apakah benar-benar setuju dia menikahi Grey Z dan menjadi pasangan sejati? Memikirkan hal ini, Dara tidak bisa menahan wajahnya jadi memerah dan berbalik menatap Grey Z. Dari samping, pria ini sangat tampan, walaupun dia kaya, dia tidak menganggap uang sebagai hal yang serius dan dia juga bisa melindungi orang, tapi sebenarnya siapa dia?
Selalu memperhatikan apa yang saya lakukan, kamu tidak jatuh cinta padaku begitu cepat kan? Gray Z tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dara memutar kepalanya dengan sangat terburu-buru panik. Jangan sombong, ibuku membiarkanmu tinggal karena jika kamu berkeliaran di jalan akan menderita dan menyedihkan, jadi jangan berpikiran begitu. Gray Z mengangguk, ya. Juga, bisakah kamu tidak memanggil orang tuaku dengan sebutan ibu dan ayah? Tidak, kalau itu aku tidak setuju. Gray Z menolak secara langsung. Aku akan biasakan dari sekarang, karena aku berniat memanggil mereka ayah dan ibu seumur hidup. Kamu, bahkan jika kamu tidak menyukai saya pada akhirnya, kita tidak akan menikah tetapi kita bisa menjadi saudara. Gray Z tersenyum, untuk jadi anak mereka kamu tidak bisa menghentikanku. Dara memandang Gray Z dengan linglung. Tidak, apakah orang ini ingin mencuri orang tuanya darinya? Itu adalah orang tua saya, kamu tidak dapat mengambilnya. Keduanya bertengkar, dan segera tiba di pabrik pinggiran kota. Bahan-bahan konstruksi dikirim kemarin sore, dan para pekerja diminta untuk memulai konstruksi pagi-pagi. Dia tidak pernah berharap hal-hal akan berjalan begitu lancar. Gray Z pergi bernegosiasi dengan orang-orang itu dan menyelesaikannya. Itu luar biasa. Melihat Gray Z dan mobilnya masuk, Jaya Atmaja segera berlari. Nona Syam, semua bahan sudah tersedia, konstruksi sudah dimulai, dan akan selesai sesuai jadwal. Dara mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu harus selesai sesuai jadwal. Ya, aku akan mengawasinya. Aku akan membawamu ke lokasi. Petik 2. Jaya Atmaja memimpin jalan, dan Dara mengikuti. Dia melihat Gray Z dan dengan cepat menganggukkan kepalanya untuk menyapa, "Halo Tuan Z." Pada hari pertama dia melihat Gray Z menghadapi selusin gangster sendirian, dia jadi yakin. Di masa depan, siapapun yang mengatakan bahwa Dara benar-benar menikah dengan suami yang tidak kompeten akan ditamparnya. Ayo pergi dan lihat. Gray Z menepuk pundak Jaya Atmaja. Jaya Atmaja jadi lebih bersemangat. Dara dan Gray Z melihat lokasi pabrik dan melihat bahwa semuanya dilakukan langkah demi langkah, tidak ada masalah besar, dan dia merasa lega. Ini adalah langkah pertama untuk membangun pabrik dan kemudian memasang jalur perakitan dan memperkenalkan teknologi Juan Under, dan proyek ini dianggap sukses. Selama ini berjalan, Syam Group akan mulai berkembang di sektor peralatan medis. Bang, bang, kreng. Tiba-tiba, ada suara pecah dari luar, dan ekspresi Dara tiba-tiba berubah. Dia berlari tergesa-gesa dan melihat dua bus diparkir di pintu, berlari sekitar 70 atau 80 orang. Mereka semua memegang tongkat di tangan mereka dan tampak garang. Siapapun yang berani bekerja lagi, aku bunuh. Hentikan. Hentikan semuanya, jangan lanjutkan konstruksi. Sekelompok orang berteriak, menakuti para pekerja konstruksi. Kulit mereka menjadi pucat, mereka tak berani lanjut bekerja. Seorang pekerja tidak berhenti dan hanya melambat, lalu tiba-tiba ada tongkat yang memukul tangannya dengan keras, mematahkan tangannya. Aku menyuruhmu berhenti dan tidak berani berhenti. Kubunuh kamu, teriak seorang gangster. Apa yang kamu lakukan? Dara benar-benar marah. Bagaimana mungkin begitu banyak orang tiba-tiba datang untuk membuat masalah, dan mereka semua membawa senjata pembunuh. Gray Z menariknya ke belakangnya dan melirik ke sekeliling. Tampaknya peringatannya tidak berguna. Dara, ambil teleponnya, kata Gray Z. Panggil polisi. Dara benar-benar gugup dan cemas. Jangan habiskan waktuku. Begitu suara itu selesai, Gray langsung bergerak. Kakinya terbanting, dan tanah tampak bergetar. Segera, Gray berubah menjadi Afterimage dan menyerang sekelompok orang itu dalam sekejap. Tidak bisa menahan diri. Benar-benar mencari mati. Bunuh dia. Serahkan padaku. 60 atau 70 orang itu menjadi gila, melambaikan tongkat di tangan mereka beringas, semua bergegas menuju Gray. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak takut mati. Bahkan jika mereka berani menyerbu sendirian, dan mereka tak membunuhnya, mereka akan kehilangan muka sebagai gangster. Gray. Dara benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Gray tiba-tiba maju. Ada 60 atau 70 orang di sisi yang berlawanan. Bagaimana dia bisa melawan mereka sendirian? Terlalu berbahaya. Nona, Dara telepon polisi.
Beberapa orang yang bertanggung jawab juga sangat takut bahwa hal seperti itu akan terjadi. Mereka benar-benar membunuh orang. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi, tetapi tiba-tiba suara keras membuatnya mendongak. Gray melemparkan pukulan keras seperti naga. Dengan satu pukulan, bajingan di sisi yang berlawanan, seperti meteor, terbang langsung, jatuh ke tanah tanpa bisa berteriak, dan pingsan seketika. Bang! 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 Gray tidak punya trik, hanya yang tinju sederhana. Meninju. Dengan setiap pukulan, bajingan itu terlempar dan jatuh ke tanah tanpa bisa bergerak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sudah ada selusin orang berbaring di tanah. Para gangster itu tiba-tiba terkejut. Dari mana-mana orang ini? Tyrannosaurus humanoid sialan. Terlalu menakutkan. Tapi mereka tidak peduli, mereka begitu banyak, mereka sangat ramai, bagaimana mereka bisa takut pada satu orang? Tapi Gray tampak tak kenal lelah, menjadi lebih dan lebih kejam. Tinjunya adalah senjata paling menakutkan di dunia. Gemuruh. Gray mengamuk dan telah menjatuhkan lebih dari 30 orang. Para gangster itu mulai takut. Mereka akhirnya takut melihat orang-orang di sebelahnya terbang, lalu terkapar di tanah dengan darah berlumuran di mulut. Mereka mau tidak mau jadi gemetaran. Ini bukan manusia. Pergi, pergi. Jangan mundur, jangan mundur. Hanya ada satu orang. Bunuh dia. Pemimpin gangster, suaranya bergetar, dia berteriak putus asa, tetapi orang-orang di sekitarnya terus mundur. Bang! Dengan suara keras, seorang gangster di depannya jatuh ke tanah, dadanya cekung, dan dia tidak tahu apakah dia mati atau pingsan. Dia kemudian menyadari bahwa tinggal dia satu-satunya yang masih bisa berdiri. Diam. Seluruh lokasi konstruksi sangat sunyi. Berapa lama? Dara dan yang lainnya juga terkejut, hanya seperti menonton film. Dia melirik pada waktu itu dan menyadari bahwa kurang dari 1 menit telah berlalu. Siapa kamu? Kaki pimpinan gangster itu gemetaran, tenggelam dalam ketakutan yang ekstrim. Gray bukan manusia, dia iblis. Dia pasti iblis. Pop. Gray bergerak dalam sekejap, mendekatinya, mengangkat tangannya dan menamparnya hingga tersungkur ke tanah. Datang membuat masalah. Gray mendengus dingin, tidak tahu ini adalah proyek istriku. Dia mengertakkan gigi, kamu berani mengganggu proyek istriku. Kamu berani. Gray menyipitkan matanya, dan dalam waktu singkat napas yang kuat dan aura pembunuh menyebar. Seolah di belakang Gray ada lautan darah yang ditumpuk oleh ribuan tulang. Nafas mengerikan semacam itu bisa membuat mati lemas. Pimpinan merasa tenggorokannya terjepit dan dia kesakitan. Kamu, jangan main-main. Brotherku, saya adalah Black Tiger. Black Tiger. Gray mengerutkan kening. Melihat ekspresi di wajah Gray, pemimpin gang itu menghela napas lega. Tentu saja tidak ada orang di lingkaran kota Rose City yang berani mengabaikan nama bosnya. Tidak kenal. Siapa yang tahu? Kalimat Gray berikutnya membuat gangster itu tiba-tiba terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi dengan, Gray sudah menendang dadanya dan menendangnya langsung. Tulang dadanya mengklik, tidak tahu berapa banyak yang patah. Dia pingsan seketika. Dara benar-benar tercengang. Orang yang bertanggung jawab, teknisi, dan pekerja konstruksi di seluruh lokasi semuanya tercengang. Wajah mereka penuh dengan rasa tidak percaya, dan mereka merasa seperti apakah ini sedang membuat film. Di tanah, sekitar 60 atau 70 orang terkapar. Beberapa yang masih tetap sadar juga hanya bisa merintih, menahan rasa sakit yang sangat ekstrim. Gray, kamu baik-baik saja. Dara benar-benar khawatir. Dia tahu Gray akan melawan, tapi dia tidak menyangka Gray begitu kuat. Dengan 6 atau 70 orang. Selain itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, Gray sudah membuat semuanya terkapar. Sangat mengerikan. Aku baik-baik saja. Gray berkata dengan santai, mereka tidak akan melukauku. Dia melirik pada sekelompok berandalan yang terkapar. Hampir menghabiskan 1 menit, sepertinya sudah terlalu lama tidak berlatih. Gray mengeluarkan ponselnya dan menelpon Juan Ander. Kamu harus kesini membersihkan sampah. Gray menutup telepon, berbalik untuk melihat para pekerja yang masih tercengang. Kalian bisa bekerja tenang di sini, tidak ada yang bisa mengganggu kalian, mengerti? Para pekerja mengangguk. Jaya Atmaja gemetaran. Dia menyembah. Pria-pria ini sialan.
Kakak Gray. Dia buru-buru berjalan, bernapas sebentar. Jangan khawatir, aku akan mengawasi di sini. Tidak akan ada masalah. Kamu dan Nona Syam tidak akan kecewa. Gray mengangguk. Segera, Juan Ander datang dan membawa puluhan orang. Ikat orang-orang ini. Juan Ander sangat marah. Seseorang berani mengacaukan proyekku. Ngomong-ngomong, proyek ini adalah miliknya. Ia tidak bisa membiarkan seseorang yang membuat masalah seperti ini. Terlebih lagi, Dara yang bertanggung jawab sekarang, dia adalah istri Brother Gray. Brother Gray, saya yang salah karena tidak membuat pengamanan dan membuat adik ipar saya takut. Aku di sini, takkan ada yang bisa menyakitinya. Gray menunjuk ke pemimpin gangster. Kata pria itu, bosnya adalah Black Tiger. Black Tiger. Mendengar namanya, Juan Ander sedikit mengernyit. Ternyata Black Tiger bukan orang biasa. Bagaimana, ada masalah? Sedikit. Juan Ander segera menggelengkan kepalanya. Dia adalah salah satu yang berpengaruh di lingkaran ilegal dan cukup terkenal. Aku pernah berurusan dengannya. Tidak kusangka dia berada di balik serangan ini. Brother, serahkan ini padaku. Akan aku tangani. Bahkan jika dia berani membuat masalah dengan proyeknya, bukankah dia sudah cukup lama berada di lingkaran bawah tanah? Juan, kata Gray ringan sambil menatap Juan Ander. Rian telah membantumu selama bertahun-tahun, dan itu bukan untuk berkembang di lingkaran bawah tanah. Juan Ander menggigil. Gray tampak serius. Ada banyak sampah di lingkaran itu. Bersihkan satu persatu hingga benar-benar bersih, kau mengerti? Juan Ander merasa hatinya hampir melompat keluar, dan dia mengerti apa yang dimaksud Gray. Dia akan benar-benar mengobrak-abrik seluruh lingkaran bawah tanah Rose City. Black Tiger adalah seorang yang kejam, dan Juan Ander secara alami tahu akan hal itu. Namun mendengar nada Gray berbicara, dia tidak menganggap Black Tiger sebagai ancaman serius. Tampak hanya seekor semut baginya. Hubungi Black Tiger. Gray meliriknya. 6 atau 70 orang, semuanya diikat dengan tali konstruksi. Suruh dia datang menjemput anak buahnya, 100.000 per orang sebagai tebusan. Kurang 1 sen, tidak ada yang bisa pergi. Petik 2. Juan Ander langsung mengangguk. Ya, 68 orang, total 6,8 juta. Gray menginginkan harga paket kurang 1 sen dari 6,8 juta. Tak ada satupun yang boleh kembali. Dara, yang ada di samping, dan merasa sedikit khawatir. Gray, apakah ini tidak akan memperburuk masalah? Bahkan Juan Ander mengatakan bahwa Black Tiger ini tidak mudah diprovokasi. Gray mungkin akan menyinggung Black Tiger jika melakukan hal itu. Dia juga telah mendengar nama ini, tampaknya sangat kejam di kalangan bawah tanah kota Rose City. Ini masalah besar. Gray menggelengkan kepalanya. Hal kecil seperti itu disebut masalah besar, itu sangat memalukan. Apa yang dia alami sudah cukup untuk mengguncang dunia. Hanya Black Tiger. Jangan khawatir, kamu bekerja dengan tenang, semuanya akan berjalan lancar. Gray tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa mempengaruhi karir istriku. Dara benar-benar mengerutkan hidungnya. Jam berapa sekarang? Masih bercanda di siang bolong, siapa istrimu? Melihat wajah serius Gray, dia tidak mengatakan apa-apa. Apalagi yang bisa dia katakan? Dalam waktu kurang dari 1 menit, Gray Z menjatuhkan sekitar 6 atau 70 orang ke tanah. Para pekerja konstruksi benar-benar bingung. Namun mereka mulai tenang dan melanjutkan pembangunan. Hanya saja tidak jauh dari situ, ke-68 orang, yang semuanya diikat dengan tali, masih terlihat sedikit menggigil. Pada waktu yang sama, klub mata air panas, Adian Raya mengenakan kemeja, duduk terpaku. Wajahnya penuh dengan aura kekejaman. Di lingkaran bawah tanah ia bebas berkehendak semaunya. Minum-minum di bar dan bersenang-senang adalah hobinya. Dia baru saja menghasilkan 5 juta, jadi harus dirayakan. Saudaraku, teleponmu. Bawahannya masuk dengan cepat. Ini Juan Ander. Mendengar nama Juan Ander, ada jejak kejutan terlintas di mata Adian Raya, dan segera dia mengernyitkan kening. Untuk apa dia memanggilku? Bukankah dia sudah tidak berada di lingkaran bawah tanah illegal circle? Juan Ander dulu berada di lingkaran bawah tanah, tetapi dia naik terlalu cepat dan sekarang menjadi pengusaha sukses. Jauh lebih mudah bagi pengusaha untuk menghasilkan uang, dan tidak ada risiko.
Adi Raya The Black Tiger mengangkat telepon, menyindir, "Juan, kenapa menelponku? Apakah ada kerja sama bisnis dengan Black Tiger? Kamu mulai keterlaluan bahkan bisnis aku pun kau berani campuri." Dia tidak menyadari, nada bicara Juan Ander dingin dan sama sekali tidak sopan. 68 orangmu ada di sini sekarang, 6,8 juta, 1 sen pun kurang, maka tidak ada yang bisa kembali. Setelah berbicara, Juan Ander langsung menutup telepon. Kelopak mata Black Tiger bergerak-gerak. Orang-orang yang ia kirimkan berjumlah 68 dan semuanya ditahan. Dan proyek itu ada hubungannya dengan Juan Ander. Rudy Syam, si brengsek itu, tidak memberitahunya. "Hubungi David Ba," kata Adian Raya segera. "Brother, aku tidak bisa menghubunginya." Adi Raya langsung mengerti bahwa Juan Ander tidak bercanda. 6,8 juta, 100 ribu per orang. Juan Ander tidak membiarkan penebusan orang per orang tapi satu paket. Dia baru saja menghasilkan 5 juta, dan sekarang dia akan mengeluarkan 6,8 juta. Bagaimana mungkin Black Tiger mau, tetapi Juan Ander juga sangat ditakuti. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan uang, Juan pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ini memberitahu saudara-saudara yang lain bahwa itu mungkin peringatan bagi semua orang. Trik ini benar-benar licik. Adian Raya mencibir, dan langsung bangkit. "Aku akan pergi menemui Juan Ander sendiri." Mereka berdua adalah orang-orang di lingkaran yang sama. Meskipun tidak akrab namun juga tidak bermusuhan sejauh ini. Cukup menjelaskan keadaan dan minta maaf, semua akan beres. Bukankah ini masalah kehormatan? Black Tiger mengerti. Dia segera meminta orang untuk mengemudi dan mengantarkan dirinya ke perusahaan Juan Ander. "Nona, katakan pada Presiden Juan bahwa teman lama Adian Raya mencarinya." Adian Raya bertindak sopan kali ini, dan dia berdiri di meja depan dan mengatakan sesuatu. Gadis muda di meja depan melirik wajah Adian Raya yang ganas dan 10 orang di belakangnya. Dia mau tak mau merasa sedikit gugup dan buru-buru menghubungi kantor sekretaris untuk menjelaskan situasinya. "Ten, Black Tiger, Ten, Juan mengundang Anda untuk naik." Sambil meletakkan telepon, gadis muda di meja depan itu berkata gugup. Adian Raya langsung menaiki tangga dan mencapai lantai atas. Di kantornya, Juan Ander duduk menunggu. Mendengar suara ketukan di pintu, dan berkata dengan ringan, "Silakan masuk." Adian Raya masuk dan bawahannya menunggu di luar. "Ini benar-benar hebat, Tuan Juan, Anda sangat sukses dalam dunia usaha." Dia memuji dan ketika dia melihat tata letak kantor, dia berencana memiliki kantor seperti itu. Dia telah berada di lingkaran bawah tanah untuk waktu yang lama, selalu berpikir untuk naik ke dunia legal dan melakukan usaha yang bersih. Adian Raya berjalan ke sofa dan duduk menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan Juan, kita sudah tidak bertemu cukup lama kan? Sudah lebih dari setahun." Juan Ander masih duduk di sana tidak bangun. "Jadi kamu ingin menghancurkan bisnis saya?" Petik 2. "Tidak begitu. Semuanya hanyalah kesalahpahaman." Petik 2. Adian Raya tersenyum, "Kita semua bersaudara dalam lingkaran bawah tanah. Meskipun saya rakus akan uang, saya tidak akan berperang melawan Tuan Juan untuk sejumlah kecil uang." Petik 2. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu bahwa bisnis itu milik Presiden Juan. Bajingan Rudy Syam tidak memberitahuku." Adian Raya memaki, "Jika aku tahu itu bisnis Presiden Juan, meski dia akan memberiku 10 juta, aku tidak berani." Petik 2. Juan Ander memandang senyum licik Adian Raya. Dia tahu betul bahwa selama uang itu cukup untuk orang seperti Adian Raya, jangankan berurusan dengan dirinya, bahkan berurusan dengan hal yang lebih gila lagi, dia akan melakukannya. Orang-orang seperti ini hanya memandang uang, dan Juan Ander menganggap orang-orang seperti itu hanya menyusahkan saja. Tapi Grey Z tidak berpikir begitu. "Jika Anda menyinggung Grey Z, Anda mencari mati. Kamu datang padaku untuk menyelesaikan masalah ini kan?" kata Juan Ander langsung. "Hehe, kita berasal dari lingkaran yang sama." Black Tiger memiringkan kakinya dan tersenyum, "Tuan Juan, ini kesalahpahaman. Jangan membuatku kehilangan muka. Aku akan mentraktir kamu makan." Juan Ander mencibir, wajahnya perlahan berubah ganas. Bisakah hal semacam ini diselesaikan dengan hanya undangan makan?
Jika Anda hanya menyinggung aku, masih ada diskusi, tetapi kamu telah menyinggung Grey Z. Black Tiger. Juan Under terdengar dingin, kamu masih tidak mengerti. Jika kamu menyinggung perasaanku, masalah kehormatan, aku bisa membermu, tetapi kali ini kamu menyinggung orang lain. Black Tiger terpana, ada orang lain. Rudy Syam, bajingan itu, mengapa tidak mengatakan apa-apa padanya, binatang buas. Orang. Tiba-tiba dia melihat Juan Under, bukankah Tuan Juan Under mengenalnya? Kemudian bisakah Tuan Juan untuk membantu saya membujuk orang itu untuk tidak mempermalukanku? Meskipun sedikit merepotkan, bahkan dia rela memberi sejumlah uang asalkan tidak kehilangan uang sebanyak uang diminta saat ini. Bang! Juan Under tiba-tiba menamparkan meja, berdiri dan berteriak, kamu ingin dia memandangmu. Kamu tidak memenuhi syarat. Black Tiger terkejut. Dia belum pernah melihat Juan Under sangat marah. Siapa yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memandang wanita wibawanya? Juan Under, jangan bercanda denganku. Ekspresi Adiraya juga mendingin. Dia juga adalah orang yang berpengaruh di lingkaran bawah tanah. Dia tidak takut pada Juan Under. Aku tidak bercanda denganmu, cibir Juan Under. 6,8 juta uang datang, dan kamu ambil orang-orangmu. Jangan terlambat memutuskan. Jika kami berubah pikiran, masalah itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Black Tiger, kita berasal dari lingkaran yang sama, jadi saya dengan baik hati mengingatkan kamu, jangan bermain-main dengan api. Macan hitam tiba-tiba berdiri, mencibir lagi dan lagi. Apakah ini peringatanmu atau peringatannya? Dia tidak menyangka seseorang di kota Rize City akan berani memperingatkan dirinya sendiri seperti ini. Dia kenal semua pria besar di lingkaran itu, siapa yang berani bicara pada dirinya seperti ini. Bahkan Juan Under tidak akan berani. Juan Under tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kalimat pengingat ini sudah cukup memalukan. Jika orang-orang seperti Adiraya tidak tahu mana yang baik atau buruk, itu adalah urusannya sendiri. Adiraya mengangguk, bagus. Juan, aku benar-benar ingin melihat di kota Rize City ini, siapa berani tidak memandang wibawaku, Black Tiger. Dia baru saja kehilangan muka untuk 68 bawahannya. Dia yakin Juan Under tidak berani bertindak lebih jauh. Black Tiger pergi dengan marah, Juan Under masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah lama tahu bahwa dengan karakter serakah Adiraya, tidak mungkin baginya untuk bisa mendapatkan uang dengan mudah darinya. Bahkan jika nyawa anak buahnya harus hilang, dia tidak akan peduli. Black Tiger, keserakahan, akan ada harga yang harus dibayar, kata Juan Under ringan. Dia tidak membuang waktu, segera menelepon Grey Z dan mengatakan situasinya. Segera, Juan Under memanggil beberapa bawahannya, setelah membesarkan kalian selama bertahun-tahun, saatnya bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Pinggiran kota, di luar pabrik. Dara sedang berkomunikasi dengan para pekerja tentang beberapa detail, jadwal dan kualitas. Dia sangat ketat dan dia menolak untuk membuat konsesi. Grey Z meletakkan ponselnya, Juan Under baru saja menelponnya. Adiraya si Black Tiger menolak. Dia berjalan di depan 68 orang, yang tiba-tiba gemetaran melihatnya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan, dia ingin membunuh kita. Jangan kesini. Sekelompok orang mulai takut pada Grey Z. Kalian tidak layak mati di tanganku. Grey Z berkata dengan ringan, aku di sini untuk memberitahumu bahwa brother kalian Adiraya telah membuang kalian. Tidak mungkin. Brother Tiger tidak mungkin meninggalkan kita. Kamu hanya ingin kami membencinya. Brother Tiger berkata bahwa kami semua adalah saudara-saudaranya. Sekelompok orang itu berteriak tidak percaya sama sekali. Grey Z hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian lihat sampai hari ini, apakah dia datang untuk menyelamatkan kalian? Aku berjanji, 100.000 per orang, aku akan membiarkannya pergi jika uangnya ada, tetapi dia menolak. Sekarang kalian katakan padaku, baginya mana lebih penting, uang atau nyawa kalian? Dalam sekejap, sekelompok orang itu terdiam. Adiraya terus mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, tetapi orang-orang ini juga tahu bahwa Adiraya rakus akan uang. Sangat rakus akan uang. Antara uang dan mereka, Black Tiger pasti memilih uang.
100.000, hidup mereka bahkan tidak bernilai 100.000. Selama bertahun-tahun, berapa banyak hal yang telah mereka lakukan untuk membantu Black Tiger. Mereka telah bekerja keras. Namun, Black Tiger bahkan tidak mau menyerahkan 100.000 untuk nyawa mereka. Tidak, Brother Tiger tidak akan seperti ini. Itu pasti konspirasi kamu. Brother Tiger tidak akan menyerah pada kita. Brother Tiger, dia tidak akan. Suara itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil, bahkan mereka mulai tidak percaya. Wajah sekelompok orang itu penuh kekecewaan, menjadi putus asa dan marah. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin gang itu, dengan mata merah, menatap Gray. Gray sangat kuat. Bahkan jika mereka dibunuh oleh Gray, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena keterampilan bertarung yang lebih rendah, tetapi mereka tahu bahwa Gray tidak akan repot-repot membunuh mereka. Tidak ada, hanya ingin melihat kalian bisa menyadari kenyataan. Gray berkata dengan ringan, sekarang kalian tahu apa yang salah dengan kalian. Kalian pikir dengan menjual hidup ke Black Tiger, dia akan menghargai kalian. Salah. Dia akan lebih memandang rendah kalian. Perlakukan kalian sebagai alat dan buang ketika tidak menggunakannya. Karena kalian tidak punya cara lain untuk bebas, kalian hanya bisa mengorbankan hidup untuknya seumur hidup. Lalu untuk apa dia mengorbankan miliknya untuk kalian? Kata-kata Gray membangkitkan sakit di hati semua orang itu. Sulit untuk didengarkan, tetapi ini nyata. Sekelompok orang itu, wajah mereka babak belur, mengikuti Black Tiger. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak digaji, mereka hanya dibagi makanan, itu pun usaha mereka. Tidak peduli berapa banyak penghasilan Black Tiger, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku bisa memberi jalan keluar. Semua orang tiba-tiba mendongak. Jangan menatapku seperti ini. Kalian terlalu tidak berguna. Aku sama sekali tidak butuh kalian, tetapi karena kalian memiliki kekuatan dan tenaga untuk bekerja di konstruksi ini, itu bagus. Kamu menghina kami. Gangster itu tidak bisa menahan amarahnya. Menghina kalian. Gray mencibir, lalu aku ingin bertanya, apa yang akan kalian lakukan untuk menebus nyawa kalian? Pria itu tiba-tiba berhenti berbicara. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berkelahi. Jangan lupa, sekarang hidup dan mati kalian ada di tangan saya. Orang senilai 100.000 untuk pekerjaan di konstruksi ini cukup untuk 100.000. Kalian bisa pergi setelah selesai. Kau membiarkan kita pergi. Pemimpin gangster itu terkejut, dia telah mengalami banyak perkelahian di lingkaran bawah tanah. Jika jatuh ke tangan musuh, Anda akan dikeluarkan dari geng itu jika Anda tidak mati. Gray rela melepaskan mereka, 100.000 per orang, 6,8 juta total. Setelah melakukan pekerjaan 100.000, kalian bisa pergi. Jika Anda ingin tinggal pun, saya tidak menginginkan kalian. Gray berkata langsung, lebih jelasnya, hanya 2 bulan pabrik sudah selesai dibangun, kalian bisa pergi. Sekelompok orang itu saling memandang, berarti bahwa mereka bernilai 50.000 per bulan. Apakah kamu percaya pada kami? Tidak takut kami akan melarikan diri, atau kami dapat menyebabkan kerusakan dan menghancurkan pabrikmu sepenuhnya? Kalian berani? Gray baru berkata. Gangster itu berhenti berbicara. Mereka dulu membantu Black Tiger untuk melakukan sesuatu, dan Black Tiger menghasilkan uang, tetapi merekalah yang bekerja keras. Sekarang Black Tiger mengabaikan mereka, mereka secara alami tidak perlu melakukan apapun untuk Black Tiger lagi, terutama jika mereka menyinggung Gray, mereka pasti akan berakhir buruk. Mereka jelas ingat bahwa ketika Juan Under datang, dia dengan hormat memanggil Brother Gray. Betapa mengerikannya bagi seorang Juan Under yang sejajar dengan Black Tiger bahkan memanggilnya Big Brother. Aku akan melakukannya. Pemimpin gangster itu berkata dengan keras, saya harap kamu percaya. Dan aku, sialan, aku bisa bebas dengan usahaku sendiri. 100.000 dalam 2 bulan dan tebus kebebasanku. Saya akan melakukannya. Teriak semua orang. Bagaimanapun, 50.000 sebulan, setidaknya di sini, nilainya benar-benar naik terlalu banyak. Pada saat ini, darah benar-benar pusing, dan periode konstruksinya sudah terlambat. Tidak bisakah kita mempekerjakan lebih banyak pekerja? Jika tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan,
Jalur produksi tidak dapat dilengkapi tepat waktu.